Anggota Komisi 1 dari fraksi PDIP, Charudin membantah dugaan menonton video porno saat melakukan audiensi dengan para nakes honorer. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga terkejut ketika mendapati penjual yang menjual minyak goreng curah di bawah harga pasar. Viral di media sosial, seorang gadis cantik asal Alas Roban menikah dengan pria Korea Selatan bernama Lee Min-ho. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga melakukan peninjauan harga bahan pokok di Pasar Bulu, Kota Semarang pada Selasa pagi. Dalam peninjauan, Jerry terkejut mendapati harga minyak goreng curah lebih murah dari harga yang ditentukan oleh pemerintah. Memastikan stok kebutuhan bahan pokok dalam kondisi aman, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga melakukan peninjauan harga bahan pokok di Pasar Bulu, Kota Semarang. Dalam tinjauannya, Jerry mendapati sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan. Namun di saat melakukan pantauan minyak goreng, Wakil Menteri Perdagangan terkejut dengan harga minyak goreng yang dijual seorang pedagang. Harga minyak goreng yang dijual pedagang Rp15.000, lebih murah dari harga yang ditentukan pemerintah Rp15.500. Kami melihat, meninjau, langsung melakukan observasi di lapangan, mengecek satu persatu barang dagangan. Salah satu yang kami cek secara mendalam itu adalah harga di minyak, minyak goreng. Tadi kita lihat ada minyak kemasan, ada minyak curah. Nah, tadi untuk minyak curah, ini saya sampaikan di sini, harganya itu lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Tadi beliau itu jual Rp15.000 per kilogram. Padahal seharusnya kan Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Jadi lebih murah Rp500 dibandingkan dengan harga yang sudah ditetapkan Kadis ya. Sehingga saya pikir ini adalah suatu kondisi yang kita syukuri. Minyak curah harganya yang mestinya Rp15.500 per kilo, ini Rp15.000 per kilo, atau boleh dikatakan lebih murah berarti dari Rp14.000 per liter. Nah, ini yang mudah-mudahan harga tetap sesuai, satu, dan stok aman. Nah, ini yang kita harapkan dari kami. Sementara itu, menurut pedagang Siti Istaini, untuk stok minyak goreng curah dan minyak goreng bermerek dalam kondisi aman. Untuk minyak goreng curah harga Rp15.000 turun sejak 1 minggu lalu yang sebelumnya dijual Rp18.000. Bahkan stok minyak goreng sempat terganggu di saat Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terendam air rob akibat jebolnya tanggul penahan air laut. Dari minyak kemasan. Sejak seminggu ini sudah turun. Kalau pasokan Alhamdulillah lancar, setiap hari ada. Kendalanya kemarin waktu ada tanggul jebol itu loh Pak, pelabuhan kan banjir, jadi suppliernya minyak agak seret lambat. Dari pantauan di Pasar Bulu, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan sejak 2 minggu terakhir, diantaranya cabai dan bawang merah. Untuk bawang merah dijual Rp60.000 yang sebelumnya Rp30.000. Cabai rawit setan sekarang Rp90.000 dan cabai merah sebesar Rp80.000. Usai melakukan peninjauan, Wakil Menteri Perdagangan akan mengupayakan menekan kenaikan harga bahan pokok bersama pemerintah dan stakeholder terkait. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Anggota DPRD Brebes, Jawa Tengah kedapatan menonton konten dewasa di tengah rapat audiensi dengan perwakilan honorer nakes. Foto anggota dewan yang sedang menonton video ini diambil oleh seorang wartawan yang tengah meliput audiensi tersebut. Kejadian itu berlangsung Senin kemarin saat aksi unjuk rasa honorer nakes di depan kantor dewan. Ada 40 perwakilan pendemo yang masuk ke ruang rapat untuk beraudiensi. Hadir pada saat itu anggota Komisi 1 dan para pejabat Pemkab Brebes. Di sela acara audiensi ini, salah seorang anggota Komisi 1 dari fraksi PDIP tertangkap kamera media tengah menonton konten dewasa. Ditemui usai mengikuti Rakernas PDIP via Zoom di kantor DPC PDIP Brebes Selasa siang, Charudin membantah pemberitaan tersebut.
Bahkan dirinya berani bersumpah kalau yang ditontonnya bukan konten porno. Dia melanjutkan saat itu dirinya sedang mengikuti audiensi honorer nakes. Setelah memberi pendapat dan masukan ke forum rapat tersebut, dia mendapat pesan via WhatsApp dari pendamping Komisi 1. Isinya dari pesan itu menyebutkan Chahrudin sudah ditunggu di ruang komisi untuk rapat. Pesan yang dikirim itu dilampiri foto sejumlah pejabat yang sudah menunggu untuk rapat. Kemarin kan saya terima auden anak-anak nakes. Kemudian agenda kan ada 2. Nah, setelah saya juga memberikan pendapat, saya di situ juga memberikan masukan ke pihak Pemda. Nah, kemudian kan saya di WA oleh pendamping bahwa di atas di ruangan Komisi 1 sudah ditunggu. Karena jadwal saat itu kan 2. Saya buka WA dari pendamping. Bukan apa itu gambar porno, bukan, demi Allah Rasulullah. Itu sumpah saya dengan Tuhan. Loh, kok tahu-tahu muncul pemberitaan nonton gambar porno? Enggak lah. Nah, saya kemudian izin pimpinan rapat meninggalkan forum karena saya harus hadir di finalisasi. Itu begitu. Ketua fraksi PDIP DPRD Brebes Muhammad Rizky Ubaidillah menyampaikan, terkait kabar tersebut pihaknya langsung melakukan klarifikasi kepada Chahrudin. Saat klarifikasi, Chahrudin mengatakan tidak menonton konten porno seperti yang diberitakan. Apa yang dilihat anggota FPDIP itu adalah cuplikan film sinetron dan foto pejabat yang menunggu rapat. Yang pasti secara teknis kemarin saya sudah klarifikasi dengan beliau Pak Chahrudin karena ramai di media sosial. Jadi saya sudah klarifikasi dan beliau bilang bahwa itu gambar-gambar biasa seperti sinetron dan dapat kiriman dari teman-temannya di teman-teman di dapil. Adapun terkait isu terkait kemarin ada video porno dan lain-lain, kan klasifikasi porno kan video yang vulgar dan lain-lain, ada adegan-adegan mesum. Dari situ nggak ada adegan mesum yang saya lihat di media sosial, hanya ada adegan pelukan di sinetron pun ada pelukan, tapi yang pasti yang jelas akan kami tegur. Menurut Ketua Fraksi PDIP, klasifikasi gambar porno itu harus ada adegan mesum dan vulgar. Namun yang tertangkap oleh kamera wartawan dan beredar di media sosial adalah adegan pelukan seperti di film sinetron pada umumnya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Nah, filmnya cocok karo suasanane. Elah. Lapoleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film Seno Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya.
Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya, Kondiange ya. mangkane. Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Pemkab Kendal, Satpol PP, dan Bea Cukai Tembakau adakan talk show membahas masalah rokok ilegal sebab selain membahayakan pada perokok karena tidak diuji melalui lab, juga akan merugikan negara karena tidak bayar pajak cukai. Hal ini dikatakan Kepala Bea Cukai Semarang Sucipto. Pernyataan tersebut dikatakan dalam acara talk show yang digelar Pemkab Kendal bekerja sama dengan Lingkar TV. Pembicara dalam talk show diantaranya Bupati Kendal Diko M. Ganinduto, Kepala Bea Cukai Semarang Sucipto, Kasih Keindahan Satpol PP Jateng Eko Muryanto, dan Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmud. Upaya berantas rokok ilegal atau gembur peredaran rokok ilegal gencar dilakukan karena kerugiannya cukup besar. Hasil evaluasi tahun 2021, kerugian dari rokok ilegal cukup tinggi sebesar 3 triliun rupiah. Bea Cukai Semarang melakukan evaluasi 2 tahun sekali dan mengalami penurunan persentase dari 7% di tahun 2019, 4% di tahun 2021, dan diharapkan tahun depan bisa menjadi 3%. Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Subarso mengaku jika sosialisasi gembur rokok ilegal selalu dilakukan sebagai upaya pencegahan. Sedangkan pihaknya selalu melakukan operasi dan razia secara bertahap. Untuk antisipasi beredarnya rokok ilegal yang tidak bayar cukai karena cukup besar di masyarakat. Memang masih banyak beredar rokok-rokok yang tidak ada cukainya, tidak ada mereknya, yang jelas dia tidak bayar pajak. Karena adanya ini cukai besar, masyarakat semangat untuk menanam tembakau kembali karena dulu Kendal itu termasuk masalah tembakau yang besar. Kita adakan sosialisasi lewat tatap muka dan siaran langsung ke media agar mereka yang tidak sempat sosialisasi secara langsung dengan tatap muka bisa melihat lewat media-media yang ada. Eko Maryanto, Kasih Penindakan Satpol PP Provinsi, justru merasa miris dengan jaringan para produsen rokok ilegal atau tanpa cukai. Mereka berani membayar komisi tinggi bagi para marketing yang menjualkan rokok ilegal tersebut. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Satpol untuk menghentikannya. Provinsi untuk gerakan gembur rokok ilegal ini bersinergi, Mas. Kata kuncinya kita bersinergi dengan Satpol PP Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Juga kita tidak melupakan karena ini menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, maka kewajiban kami untuk selalu mengikut sertakan dari kantor maupun kanwil bea cukai yang ada di Jawa Tengah. Jadi tugas kami kebetulan Satpol ada di bidang penegakan hukum. Itu persentase anggarannya adalah 10% dari DBHJAT. Kami melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal khususnya
Di antara lain yang pertama yaitu sosialisasi, kemudian pengumpulan informasi, dan yang ketiga adalah pemberantasan rokok ilegal. Bea Cukai sendiri juga selalu melakukan operasi terhadap rokok ilegal. Sanksinya lumayan berat sebenarnya di pasal 54, itu pidana paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan ada dendanya. Jadi pidana dan denda. Dendanya minimal 2 kali nilai cukai sampai 10 kali nilai cukai. Itu ada peningkatan sekitar 34%-nya. Itu bukan rokok ilegalnya ya. Hasil penindakannya. Kalau ilegal itu secara nasional. Jadi kalau ilegal yang sebelumnya 7%, kemudian turun 4%. Kan 2 tahun sekali survei. Oh, betul. Ya, 2018. Jadi tahun ini Pak ya survei. Harus tahun ini baru akan dilakukan survei lagi. Ketua DPRD Kabupaten Kendal Muhammad Makmud sangat mendukung dengan pemberantasan rokok tanpa cukai karena jelas merugikan negara. Makmud meminta masyarakat yang senang mengkonsumsi rokok maka pilihlah yang legal. Tentunya kita sangat mendukung ya Mas. Jadi memang sesuai dengan peredaran yang distribusi rokok yang ada di masyarakat memang harus sesuai rokok yang bercukai. Jadi rokok-rokok yang ilegal ini termasuk misalkan rokok yang tidak ada cukainya. Ini tentunya kami sangat mendukung dalam proses penegakan peraturan ini. Sementara Bupati Kendal Diko M. Ganinduto akan secara serius memberantas peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai. Dana bagi hasil dari DBHCHT yang diterima cukup tinggi mencapai 17 miliar rupiah. Sosialisasi itu bukan hanya sekedar memberi informasi bahwa rokok ilegal dan legal itu seperti apa, tapi juga pada masyarakat memberikan informasi bahwa ya rokok ini ada aturan mainnya, ada usianya berapa gitu. Jadi jangan sampai ada peredaran rokok pada anak yang belum cukup usia. Dengan penerimaan tersebut bisa dipakai untuk pembangunan sehingga perlu serius untuk melakukan tindakan bagi peredaran rokok ilegal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kabupaten Batang, Jawa Tengah tidak hanya dikenal dengan jalur pantura yang angker dan menakutkan. Ternyata di balik rimbunnya hutan jati perhutani KPH Kendal, banyak perempuan cantik dan pemuda tampan yang menjadi tambatan hati para warga negara asing. Kali ini pemuda Korea Lee Min Ho mendadak viral karena menikahi gadis warga desa Kalimanggi Subah dengan mahar yang bikin iri wanita lainnya. Putra Mr. Lee Jae-yol, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Kisah pernikahan beda negara antara gadis asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Indonesia dengan pria Korea Selatan bernama Lee Min Ho viral di media sosial dan menjadi perbincangan warga setempat. Video akad nikah keduanya banyak menyedot perhatian netizen karena nilai mahar yang diberikan sangat fantastis, yakni sebuah apartemen, berlian, dan mobil listrik Hyundai lansiran terbaru. Pernikahan Lee Min Ho dari Korea Selatan dengan gadis asal desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, bernama Puput Norma Destia, viral dan banyak menjadi perhatian masyarakat. Selain membuat heboh karena banyak netizen maupun masyarakat gagal fokus lantaran Lee Min Ho yang dimaksud ternyata bukan artis populer Korea, melainkan warga biasa yang kebetulan memiliki kesamaan nama, juga karena mahar yang diberikan sangat fantastis, yakni sebuah apartemen, berlian, dan mobil listrik Hyundai. Sri Nurmaningsih, ibu kandung Puput, mengaku heran pernikahan anaknya viral di media sosial lantaran dirinya menganggap hal yang biasa. Sri Nurmaningsih mengungkapkan sebelum menikah, Puput dan Lee Min Ho sudah terlibat pacaran jarak jauh selama 8 bulan. Keduanya saling mengenal melalui media sosial populer di Korea, KakaoTalk, dan baru bertemu tatap muka saat mengurus proses izin menikah di KUA. Lee Min Ho sendiri diketahui berprofesi sebagai agensi artis yang kerap mengorbitkan artis Korea. Saat ini kedua sejoli sedang menghabiskan waktunya berbulan madu ke Bali selama sepekan sebelum keduanya bertolak ke Korea Selatan. Penjenengan pengen tahu itu kok bisa kenal seperti itu, anak saya kok ya juga bisa bahasa seperti itu. Anak saya sebelumnya kerja di Semarang, di rumah makan Songdo Galbi itu kan milik orang Korea. Jadi bosnya itu orang Korea. Secara otodidak kan bisa bicara langsung. Masalahnya kan tiap malamnya itu kan ketemu sama orang Korea, bicara sama orang Korea gitu. Kerja di Korea, rumahnya juga di Korea. Belum pernah ke Indonesia sama sekali. Jadi baru 2 kali
Sementara itu, Kepala Desa Kalimanggis Darmono mengatakan pernikahan beda negara baru sekali terjadi di desanya. Proses akad nikah di kediaman mempelai putri berlangsung dengan cara Islam karena mempelai pria sudah menjadi mu'alaf. Baru kali ini di Desa Kalimanggis ada pernikahan pasangannya dari luar negeri, khususnya yang dialami mempelai pengantin yang viral tersebut menikah dengan seorang pemuda dari Korea Selatan. Hanya satu, mungkin saudara, mungkin ayah kandung tidak datang, orang tuanya tidak datang, hanya mungkin saudara, mungkin teman yang datang ke situ. Itu pernikahan dilakukan dengan cara agama Islam ya Pak ya? Agama Islam. Yang menikahkan dari KUA resmi. Rencananya setelah menghabiskan bulan madu di Bali selama sepekan, keduanya akan langsung kembali ke Korea Selatan. Dari Batang, Ahmad Revali Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Meda Soraya, terima kasih dan sampai jumpa.